Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tema yang berjudul Syirkah Milik. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian, konsep, dan akad-akad dari syirkah milik. Pengertian dari syirkah al-milik adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini tercipta karena warisan dan atau wasiat. Yang kedua ialah konsep dari syirkah milik. Konsep dari syirkah milik adalah bentuk kemitraan dalam hukum Islam di mana mitra-mitra memiliki kepemilikan bersama atas modal atau aset dalam suatu usaha. Konsep ini melibatkan kepemilikan bersama antara para mitra terhadap modal atau harta dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ialah menjelaskan tentang beberapa akad yang berkaitan tentang syirkah milik. Akad yang pertama ialah ijab dan qabul, yaitu pernyataan persetujuan dari setiap mitra untuk berpartisipasi dalam kepemilikan bersama harus diungkapkan secara jelas. Ijab tanda kurung penawaran dan qabul tanda kurung penerimaan merupakan unsur-unsur penting dalam akad ini. Akad yang kedua ialah kesepakatan. Para mitra harus mencapai kesepakatan terkait pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab, serta peran masing-masing mitra dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya ialah penetapan modal. Jumlah modal dan harta yang akan digunakan dalam usaha bersama harus ditetapkan dengan jelas. Hal ini mencakup aset dan kontribusi finansial masing-masing mitra. Akad yang ketiga ialah nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah tanda kurung rasio bagi hasil dari keuntungan dan kerugian di antara mitra. Hal ini harus adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Akad yang keempat ialah kewajiban dan tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara mitra juga harus dijelaskan dalam akad, termasuk hal-hal seperti pengelolaan bisnis, pembagian tugas, dan lainnya. Akad yang kelima ialah masa berlaku. Akad syirkah al-milik juga harus mencantumkan batas waktu atau syarat-syarat tertentu yang dapat mengakhiri kemitraan tersebut. Yang kedua ialah menjelaskan tentang contoh praktik syirkah milik yang umum dijumpai dalam masyarakat. Dalam sektor bisnis dan keuangan Islam, beberapa contoh melibatkan kepemilikan bersama dalam suatu usaha atau proyek. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, contoh yang ada di masyarakat ialah syirkah dalam bisnis. Dua individu atau lebih dapat membentuk syirkah malik untuk membuka dan mengelola bisnis bersama seperti restoran, toko, atau perusahaan manufaktur. Kepemilikan dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Contoh yang kedua yang sering dijumpai di masyarakat ialah pembiayaan mudharabah. Dalam transaksi keuangan Islam, bank syariah dan individu atau perusahaan dapat membentuk syirkah milik, misalnya dalam skema pembiayaan mudharabah. Bank menyediakan modal sementara pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal bank. Contoh yang ketiga yang sering dijumpai di masyarakat ialah investasi bersama. Orang-orang dapat membentuk kemitraan untuk berinvestasi dalam suatu proyek atau portofolio keuangan dengan hasil keuntungan dan risiko yang dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga yang saya ingin jelaskan adalah fatwa MUI dari syirkah milik dan hadis dan Al-Quran yang berkaitan dengan syirkah milik.
Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia tentang sirka milik ialah sirka milik masuk ke dalam fatwa MUI, yaitu Fatwa DSN Fatwa DSN strip MUI nomor 114 garing DSN strip MUI garing 1X garing 2017, dan di dalam Al-Quran memberikan panduan umum mengenai etika bisnis, keadilan, dan kebersamaan dalam berbagai ayat, seperti ayat yang menekankan keadilan dalam perdagangan dan tindakan bisnis yang jujur. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Al-Quran menyebutkan tentang keadilan dan melarang riba yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip bisnis syariah. Hadis yang berkaitan tentang sirka milik ialah terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan sirka milik. Salah satu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli hewan yang dimiliki bersama-sama orang lain, maka hewan tersebut tidak boleh disembelih kecuali dengan izin mereka semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yang saya ingin jelaskan dalam melakukan transaksi sirka milik agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi niat (niyah). Niatkan transaksi sebagai bentuk kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencari ridha Allah. Niat yang baik mencari dasar utama keberhasilan transaksi sirka milik. Yang kedua ialah kesepakatan (ijab dan qabul). Ialah pastikan terdapat kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat, baik terkait pembagian kepemilikan, keuntungan, kerugian, maupun tanggung jawab masing-masing mitra. Yang ketiga adalah keadilan kesetaraan. Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Setiap mitra harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang keempat, transparansi keuangan ialah adanya transparansi keuangan sangat penting. Laporan keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan adanya kepercayaan dan keadilan. Yang kelima adalah kepatuhan syariah. Ialah semua transaksi dan operasi dalam sirka milik harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, bunga, spekulasi, dan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sekian dan terima kasih.